Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Oke, karena sudah banyak teman-teman yang masuk ke ruang virtual ini, kita akan mulai sebagian. Kalau teman-teman on, jadi kita bisa Oke, karena sudah banyak yang masuk ke ruang virtual ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu ya teman-teman ya. Selamat sore, perkenalkan nama saya Agesti Diaswari Setiakusmawi, bisa dipanggil Dias. Di sini saya bersama rekan-rekan pemandu lainnya. Silakan perkenalkan diri teman-teman. Silakan Balkis. Selamat sore, perkenalkan saya Balkis Maulide yang akan memandu teman-teman dalam virtual tour di Candi Prambanan ini. Selamat berkenan. Oke, selanjutnya silahkan Ara. Halo teman-teman, selamat sore. Nama Anissa Rashida. Biasa di Ara. Oke, teman-teman. Silakan, nama saya Benedikta Adel, dan saya akan menemani kalian selama 1 jam ke depan. Halo teman-teman, selamat sore. Perkenalkan Fitria, biar dipanggil Afifah. Saya di sini sebagai operator menemani teman-teman sekalian selama 1 jam. Halo, selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Indah Kanidia. Saya juga akan menemani teman-teman dalam virtual tour kali ini. Oke, sudah perkenalan semuanya ya. Jadi teman-teman sekalian, kita dari mahasiswa jurusan Bisnis Perjalanan Wisata, Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Jadi kali ini untuk melaksanakan ujian tengah semester, kita mengadakan virtual tour di Candi Prambanan dan kita ingin memberikan experience nih untuk teman-teman sekalian gimana sih keindahan di Candi Prambanan dan cerita dari Candi Prambanan itu sendiri. Oke, langsung saja ya, kakak operator bisa tolong untuk share screen. Nah, teman-teman bisa persiapkan nih snacknya atau sambil ngeteh-ngeteh ya kan, kita jalan-jalan ke Candi Prambanan sore kali ini tanpa panas-panas gitu. Oke, nah teman-teman sekalian, kita sekarang sudah berada di bagian loket Candi Prambanan. Seumpama nanti teman-teman berkesempatan datang langsung, kalian bisa membeli tiket di bagian ini ya. Untuk tiket masuknya sendiri saat ini adalah Rp50.000 untuk dewasa domestik dan Rp25.000 untuk anak-anak domestik. Sedangkan untuk wisatawan asing, harga tiketnya itu sekitar Rp150.000. Nah, pada kesempatan kali ini untuk melihat bagaimana keindahan serta cerita dari dan melalui virtual tour ini. Nah, di layar teman-teman bisa dilihat ya bahwa ada larangan kalau kita datang ke Candi Prambanan. Antaranya kita tidak boleh membawa makanan di luar, merokok, mengoperasikan drone, coret-coret, memanjat, serta memindahkan susunan batu. Jadi nggak boleh ya, itu harus diingat-ingat. Oke, kita lanjut berjalan lagi masuk ya. Kami ucapkan sekali lagi kepada teman-teman atau selamat datang karena telah hadir di Candi Prambanan, Candi Hidu terbesar Asia Tenggara melalui virtual tour ini. Dari area loket menuju area candi jaraknya masih cukup jauh ya, jadi kita masih perlu berjalan kaki. Saya mau tanya nih sama kalian, apa ada yang tahu sini arti dari nama Prambanan itu? Mungkin kita bisa sharing-sharing sebelum kakak guide menjelaskan. Oke, belum ada ya berarti.
Jadi nama Prambanan sendiri berasal dari dua kata, teman-teman. Para dan Brahmana. Jadi para berarti banyak, sedangkan Brahmana berarti orang yang disucikan dalam agama Hindu. Nah, hal ini membuktikan bahwa dulu ada banyak sekali Brahmana yang tinggal di area Candi Prambanan ini. Pembangunan Candi Prambanan ini dalam sejarahnya itu tertulis pada abad ke-9 oleh seorang raja bernama Rakepikatan dari dinasti Sanjaya. Jadi dahulu pada tahun 1006 sempat terjadi gempa bumi dan gunung Merapi meletus. Dan itu membuat Candi Prambanan ini hancur total, teman-teman. Jadi bisa dibayangkan ya, candinya yang tinggi-tinggi ini dulu itu nggak kelihatan, hancur total karena ada gempa bumi dan gunung Merapi yang meletus itu. Nah, kemudian area ini tidak jamah manusia selama 700 lamanya. Bayangkan. Jadi sampai pada tahun 1733, dari Belanda bernama Cornelius Lons atau nama lengkapnya Antonius Cornelius Lons. Dia yang menemukan kepingan nih dari Candi Prambanan dan melaporkannya ke VOC. Nah, mulai saat itulah waktu demi waktu ya, area ini dilakukan perbaikan. Begitu. Nah, teman-teman sekalian, kita sekarang berada di level ketiga dari area Candi Prambanan. Di level ini nggak ada bangunan candi satupun. Jadi yang kalian lihat itu sudah berbeda level ya dengan yang kita tapaki saat ini. Untuk di level 3 ini luasnya sekitar 399 meter persegi. Sedangkan total dari luas area Candi Prambanan itu sekitar 80 hektar. Luas banget ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke area level 2, teman-teman. Oke, kita berjalan masuk ke area level 2. Di sini luasnya sekitar 222 meter persegi dan terdapat total 224 candi. Banyak sekali ya. Meski begitu, kita hanya bisa melihat banyak runtuhan-runtuhannya saja nih. Seperti kalian lihat di video layar kalian. Nah, karena sampai saat ini tuh baru ada 4 candi aja yang direnovasi di halaman ini. Sisanya masih belum. Kalau teman-teman perhatikan, ada banyak sekali bagian candi yang hilang. Ya kan? Hampir dari batuan asli candi ini sudah nggak ada lagi sekarang. Ada yang tahu kenapa? Jadi selain karena bencana alam di masa lalu, ternyata itu banyak sekali orang-orang yang mengambil bebatuan, bahkan arca dari area ini untuk rumah tinggal maupun dijual ke keuntungan pribadi. Begitu. Jadi sangat disayangkan ya. Nah, karena hal itu untuk renovasi area candi, kita perlu bebatuan baru ya pastinya. Nah, bebatuan ini kita ambil dari Gunung Merapi. Nah, terus boleh nggak sih mengganti seluruh bagian yang hilang dengan bebatuan yang baru? Menurut teman-teman gimana? Boleh atau enggak? Ayo, boleh nggak? Jawabannya nggak boleh ya. Karena beberapa bagian yang tidak boleh kita ganti seperti ornamen, relief, dan arca itu nggak boleh diganti. Jadi jika beberapa bagian yang rusak atau hilang dari elemen yang saya sebutkan tadi, kita biarkan aja apa adanya gitu. Oke, nah kalau teman-teman besok langsung datang nih ke Prambanan, teman-teman bisa juga loh menentukan batuan mana aja sih yang baru dan mana yang masih asli. Nggak di Prambanan sih, jadi hal ini berlaku di candi lainnya. Caranya gampang banget. Jadi kalau teman-teman melihat bebatuan dengan tanda paku di tengahnya, itu artinya bebatuan itu baru. Jadi ada kayak detan tengah. Nah, itu kita ambil dari Gunung Merapi. Kalau nggak ada tandanya, berarti artinya batuan itu masih asli, gitu. Oke, sampai di sini suara saya masih terdengar dengan jelas ya? Oke, masih jelas? Oke, teman-teman, kita naik dan masuk ke area level 1 ya sekarang. Kita bisa berhenti dulu di sini. Nah, ketika kita masuk pertama kali di area level ini, kita akan melihat satu candi kecil yang dipercaya untuk melindungi tempat ini dari energi negatif. Jadi candi yang kita hadapi saat ini di layar itu adalah candi kecil yang dipercaya nih untuk melindungi tempat ini. Karena halaman
halaman 1 ini kita juga sebut nirvana atau tempat yang suci. Luas halaman ini sekitar 110 meter persegi dan terdapat total 16 candi. Ada yang tahu apa aja candi yang ada di sini? Coba deh kita mau berinteraksi sedikit dengan teman-teman di sini. Apa ada yang tahu? Bisa angkat tangan. Belum ada ya? Oke. Apa? Sambil lagi. Nah, jadi di sini itu ada total 16 candi, teman-teman. Ada di antaranya itu ada 3 candi utama, kita sebut Candi Trimurti yang merupakan candi Siwa, Brahma, dan Wisnu. Nah, mereka disebut candi utama. Kenapa? Karena ketiga itu adalah dewa yang dipercaya oleh umat Hindu. Kalian nggak asing ya dengan dewa Siwa, dewa Brahma, dan dewa Wisnu. Oke, nah selain ketiga candi itu juga ada 3 candi wahana, teman-teman, atau kendaraan dari masing-masing dewa, yaitu Candi Nandi. Nandi itu adalah seekor sapi yang merupakan kendaraan dari Dewa Siwa. Kemudian ada Candi Angsa yang merupakan kendaraan dari Dewa Brahma, dan Candi Garuda yang merupakan kendaraan dari Dewa Wisnu. Kemudian lainnya ada 2 Candi Apit, 4 Candi Kelir, dan 4 Candi Patok. Jadi totalnya ada 16 di halaman ini. Wah, besar sekali ya candinya ya. Nah, teman-teman sekalian, kalau dibayangkan lagi pada abad ke-9 dulu, pembangunannya belum semodern saat ini. Ada yang tahu nggak nih, mungkin bagaimana sih orang-orang pada masa itu membangun candi ini sebesar ini tuh gimana? Atau mungkin ada yang masih kekeh kalau bukan manusia yang membangun candi ini? Oke, ada yang tahu nggak? Coba angkat tangan dong. Mungkin belum tahu ya teman-teman ya. Jadi orang-orang pada masa itu mengenal yang namanya sistem interlocking. Jadi sistemnya mirip seperti puzzle. Jadi mereka menata bebatuan ini sedemikian rupa agar bisa mengunci satu sama lainnya. Jadi kerennya tuh mereka sama sekali nggak menggunakan semen, teman-teman, untuk membangun suatu bangunan. Jadi pakai sistem yang namanya interlocking. Kalau kalian pernah main Lego atau main puzzle, nah caranya kayak gitu. Tapi kerennya mereka bisa bikin bangunan dengan cara itu gitu. Nah, tapi untuk merenovasi dan menjaganya agar kuat di masa mendatang, kita menggunakan semen yang memperkuat lagi. Oke, kita lanjut ya ke detail-detail nih relief dari Candi Prambanan. Oke, kalau kita lihat ada relief menarik nih teman-teman di sini. Nah, ada tahu nggak itu relief apa? Wajahnya itu seperti kepala manusia, tapi kok seperti burung gitu ya. Mungkin ada yang tahu di sini itu namanya relief Kinara dan Kinari. Jadi kalian juga bisa menemukan ini di candi lainnya sebetulnya. Nah, di Prambanan ini juga ada Kinara dan Kinari. Jadi ini relief yang merupakan representasi sepasang laki-laki dan perempuan berkepala manusia dan berbadan. Maaf teman-teman, dimohon tunggu sebentar ya. Oke, apakah suara saya sudah terdengar? Sudah stabil lagi gambar saya? Oke, mohon maaf ya teman-teman sekalian, tadi ada gangguan sinyal, kita bisa lanjut lagi, tadi sampai Kinara dan Kinari ya. Jadi Kinara dan Kinari ini adalah representasi sepasang laki-laki dan perempuan berkepala manusia dan berbadan burung. Keduanya ini memiliki tugas untuk menjaga pohon di tengah-tengah mereka. Jadi itu kalau kalian lihat di gambarnya ya, di tengah-tengah kedua burung itu ada satu pohon yang namanya adalah pohon kalpataru. Pohon ini kita juga sebut sebagai pohon hayat ya. Pohon yang merupakan lambang dari pohon kehidupan dan simbol dari pelestarian alam. Oke, bisa kita lanjut berjalan kaki. Oke, nah di situ juga ada
Oke, kita masih berjalan. Reliefnya ada banyak sekali teman-teman. Nah, di sini saya juga men-share sesuatu nih. Kalau kalian lihat di sebelah kiri atas, itu ada yang namanya Jala Dwara, teman-teman. Kalau kalian perhatikan, itu ada bolongan kecil ya di pojok. Nah, Jala Dwara ini berfungsi sebagai saluran air dalam suatu struktur bangunan candi, teman-teman. Jadi, nggak hanya di Prambanan saja, pastinya di candi-candi lainnya juga mempunyai Jala Dwara. Kalian jika melihat ada bangunan di pojok-pojok itu yang ada bolongannya, itu berarti Jala Dwara. Oke? Oke, kita lanjut. Nah, teman-teman di sini ada yang pernah ke Borobudur nggak? Pastinya ada lah ya. Oke, jadi kalau kalian di Borobudur, pasti tidak asing dengan bangunan yang mirip di gambar yang kalian lihat saat ini. Mirip sama apa, yo? Ada yang tahu namanya nggak? Namanya adalah stupa. Ya, betul, stupa. Jadi kalau di Borobudur itu namanya stupa. Nah, kalau di Prambanan namanya itu ratna. Bedanya apa? Kalau stupa di Borobudur itu dia ada isinya patung Buddha. Kalau di Prambanan ini tidak ada isinya. Jadi cuman pure bangunan saja tanpa isi begitu. Namanya Ratna, diingat-ingat. Oke. Nah, setelah ini teman-teman akan kita ajak masuk ke Candi Siwa nih. Kita karena kalau kita langsung ke Prambanan, kita nggak bisa memasuki ruangan candi karena aturan kondisi COVID-19 itu ya. Jadi setelah ini teman-teman akan dipandu oleh rekan kami, Balkis Maulida. Silahkan Kakak Balkis. Baik, terima kasih Dias. Nah, saat ini kita sedang berada di bagian Candi Siwa. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas, teman-teman? Baik, jelas ya. Nah, saat ini kita sedang berada di bagian Candi Siwa, yaitu kamar pertama dari Candi Prambanan, di mana di dalam agama Hindu, Dewa Siwa merupakan dewa penghancur segala sesuatu yang sudah tidak layak lagi di dunia ini. Tentunya teman-teman sudah tidak asing lagi nih dengan Dewa Siwa ini. Kemudian untuk tinggi Candi Siwa adalah 47 meter, memiliki 4 ruangan dan 4 arca di dalamnya. Arca apa saja itu nanti kita akan menjelajahi nih seluk-beluk tentang bagian dari Candi Siwa ini. Nah, ruangan yang menghadap ke timur sekaligus ruang utama dari candi ini yaitu ruang Dewa Siwa Sang Mahadewa. Ruangan ini memiliki ukuran 8 x 8 meter dan tinggi yang mencapai 13 meter, teman-teman. Kalau umumnya nih pada candi-candi Hindu lainnya, Dewa Siwa ini digambarkan dengan lingga dan yoni. Tetapi candi Dewa Siwa ini di Prambanan ini digambarkan dengan patung yang memiliki 4 tangan, 2 di belakang sebagai lambang penghancur dan 2 di depan sebagai pembangun. Dan patung Dewa Siwa ini adalah patung asli yang usianya sudah lebih dari 1.200 tahun, teman-teman. Bisa dilihat ya patungnya di gambar yang sedang ditampilkan. Nah, pada tahun 2006, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, ketika gempa bumi yang cukup dahsyat ini menerjang Jogja, Candi Siwa ini hancur cukup parah, teman-teman. Jika teman-teman mempunyai kesempatan nih suatu hari nanti mengunjungi Candi Prambanan dan diperbolehkan untuk masuk ke dalam ruang Candi Siwa ini, teman-teman dapat melihat bagian belakang dari Candi Siwa ini seperti sudah dipoles oleh semen, teman-teman. Kenapa hanya bagian belakang saja, sedangkan bagian depannya kan ada juga yang hancur nih? Karena hanya bagian belakangnya saja yang boleh untuk diubah atau dipoles atau di make up, teman-teman. Nah, di bagian belakang ini juga kita dapat melihat wujud lingga yang merupakan simbol dari laki-laki. Begitu, teman-teman. Nah, selanjutnya mari kita beranjak ke kamar kedua nih. Kamar kedua tuh kamarnya siapa sih? Kamar kedua adalah di mana kamar ini merupakan tempat dari patung Agastya atau Siwa Mahaguru. Teman-teman ada yang tahu nggak? Siwa Mahaguru itu
Siwa yang dalam bentuk apa nih? Mari kita lihat. Ini kita sedang berjalan menuju ruang kedua, yaitu ruang Siwa Mahaguru. Nah, seperti gambar yang sudah ditampilkan, dia adalah Siwa dalam manifestasi yang berbeda sebagai guru tertinggi. Dia memiliki 2 mata dan 2 lengan. Dia memegang toples air dan seperti Rosario ya, dan ada lalat di bahunya, teman-teman. Ada trisula juga nih di sebelah kanan lengannya. Dilambangkan sebagai 3 dewa tertinggi dalam agama Hindu, perwujudan dari trisulanya. Dia juga berdiri di atas bunga teratai, teman-teman. Agastya merupakan perwujudan dari Dewa Siwa yang pernah datang menjadi Mahaguru untuk mengajarkan tentang kebenaran atau dharma, teman-teman. Jadi dewa itu sebenarnya sudah mengajarkan tentang yang benar dan yang salah. Dan ketika manusia berbuat salah, maka Dewa Siwa akan datang untuk memberikan hukumannya. Menurut kepercayaan agama Hindu, teman-teman. Nah, Dewa Siwa dalam wujud Agastya ini digambarkan sebagai seseorang yang berasal dari perbatasan Cina nih. Dan itulah mengapa wajah patung Agastya ini mirip dengan wajah orang Mongol, teman-teman. Kumisnya yang panjang, jenggotnya yang panjang, wajahnya yang begitu teduh dan bijaksana. Nah, patung ini tuh menghadap ke sebelah selatan, teman-teman. Mengapa bisa begitu? Kira-kira ada yang tahu nggak nih alasannya kenapa patung ini menghadap ke selatan? Nah, mungkin dapat saya jelaskan ya. Secara geografis, Indonesia berada di bagian selatan Nepal nih. Oleh karena itu, arca ini menghadap ke selatan, melambangkan bahwa Siwa membawa agama Hindu ke Indonesia. Mari kita pergi ke kamar ketiga. Pasti teman-teman tidak asing lagi nih dengan arca yang berada di kamar ketiga ini, teman-teman. Karena mungkin teman-teman sering melihatnya nih di logo suatu universitas yang ada di Jawa Barat mungkin, atau logo bimbingan belajar. Coba diingat-ingat itu gambar apa nih kira-kira? Patung apa sih yang akan kita lihat ini? Sekaligus terdapat satu patung lagi, yaitu patung Durga. Nah, tapi sebelumnya ini patung apa sih? Ya betul sekali, teman-teman. Patung ini adalah patung Ganesha. Beralih ke ruangan ini, patung mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi ya dengan patung ini. Namun lebih jauh dari itu, patung Ganesha merupakan perwujudan dari dewa ilmu pengetahuan, teman-teman. Tangan kiri Ganesha memegang mangkok yang isinya adalah ilmu pengetahuan. Belalainya selalu masuk nih ke dalam mangkuk tersebut, yang artinya ia menyerap ilmu pengetahuan yang ada. Sedangkan tangan kanannya memegang patahan gading sendiri yang sengaja dia patahkan. Mengapa begitu? Karena ceritanya, karena ketika dia datang ke dunia, ia menulis di batu atau sebuah kayu demi mengajarkan manusia ilmu pengetahuan, teman-teman. Oleh sebab itu, Ganesha dijadikan dewa yang sangat penting keberadaannya untuk manusia di dunia. Nah, di India sendiri, mereka punya kepercayaan kalau doa-doa yang mereka ucapkan kepada para dewa tidak akan pernah diterima jika tidak melalui Dewa Ganesha. Jadi bisa dikatakan kalau Ganesha lah yang menjadi pintu masuk menuju para dewa. Begitu, teman-teman. Nah, sekaligus nih terdapat ruang 4 nih. Ruang 4 nih ruangnya siapa? Nah, ruang 4 adalah ruang Durga, teman-teman. Nah, sekaligus bilik terakhir yang berada di Candi Siwa ini. Ruangan ini menghadap ke utara, yang berisikan sebuah patung wanita yang sedang memegang raksasa Ashura. Nama wanita itu adalah Durga, teman-teman. Kisahnya, ketika raksasa Asura ini mau dibunuh, ia berubah menjadi kerbau. Dan oleh karena itu, ia diberi nama Durga Mahisasura Mardini, yang berarti Durga sang pembunuh raksasa yang berubah menjadi kerbau. Nah, digambarkan pada patung ini, kalau ia memiliki 8 tangan, dan jika dilihat, salah satu tangannya memegang cakra. Sebenarnya cakra ini kepunyaan Dewa Wisnu, teman-teman. Jadi
Kenapa Durga juga bisa punya nih? Sebab Durga ini tercipta dari kekuatan Brahma, Siwa, dan Wisnu yang menjadi satu. Bisa dibayangkan ya betapa kuatnya Durga jadi Dewa Wisnu ini memberikan senjatanya untuk Durga membunuh raksasa Asyura. Raksasa Asura ini hanya bisa dikalahkan oleh seorang dewi, dan dewi itu adalah Dewi Durga. Namun teman-teman pasti tidak asing nih dengan cerita Prambanan dan Roro Jonggrang. Ada yang tahu nggak? Ada yang ingat kisah Roro Jonggrang ini seperti apa sih? Mungkin ada lah ya yang ingat. Nah, patung Dewi Durga ini adalah patung satu-satunya wanita yang ada di candi ini. Dan masyarakat beranggapan kalau dia adalah sosok dari Roro Jonggrang yang katanya dibangunkan 1000 candi oleh Bandung Bondowoso, teman-teman. Namun, patung ini meskipun sering disebut sebagai Roro Jonggrang, patung ini adalah patung Durga Mahishasura-mardani, Durga yang mengalahkan Asura Mahisha, patung yang menggambarkan Dewi bertangan 8 dan menginjak kerbau. Yang pastinya patung ini hanya penggambaran dari Roro Jonggrang dan bukan Roro Jonggrang itu sendiri, teman-teman. Nah, bagaimana? Apakah sudah cukup jelas nih penjelajahan kita di Candi Siwa ini? Mungkin kalau nanti ada kesempatan boleh nih kapan-kapan kita menjelajahi Prambanan bersama-sama. Saya juga ingin sekali mengunjungi Prambanan bersama teman-teman yang ada di sini. Selesai sudah perjalanan kita di Candi Siwa ini, namun perjalanan kita tidak hanya usai sampai di sini, teman-teman. Namun akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Anissa Rasida. Silahkan, Ara, untuk memasuki Candi Nandi. Silahkan. Oke, terima kasih Balkis. Halo teman-teman, perkenalkan lagi, saya Anissa Rasida atau bisa dipanggil Ara. Nah, di sini saya akan menjadi pemandu kalian selama mengelilingi 2 candi, yaitu Candi Nandi dan Candi Brahma. Nah, kita nih sudah masuk ke wilayah Candi Wahana atau Candi Transportasi. Pasti teman-teman bingung ya, kenapa sih transportasi? Kok ada candi transportasi? Emang candi bisa jalan gitu ya? Nah, jadi alasan mengapa dijadikan candi transportasi karena isinya ada arca yang berbentuk hewan, di mana hewan itu menjadi transportasi para dewa Trimurti. Di antaranya ada Garuda yang menjadi transportasi Dewa Wisnu, ada juga angsa yang ditunggangi Brahma. Namun sayangnya 2 arca dan candi ini sudah tidak terbentuk, maka dari itu kita langsung saja ke Candi Nandi, transportasi Dewa Siwa. Oke, kita masuk dulu ke Candi Nandi. Oke, kita lihat di video itu adalah Candi Nandi. Nah, kita sudah berada di dalam ruangan Candi Nandi nih, teman-teman. Di sini kita melihat arca Nandi atau biasa kita sebut itu sapi. Nah, ini dia sapinya. Apa teman-teman ini bisa bisa nebak gak sih ini berapa beratnya candi atau arca ini, teman-teman? Mungkin sangat berat ya, lebih dari 1 pokoknya jawabannya ya, teman-teman. Nah, arca ini tuh beratnya mencapai 3.000 kg. Pasti teman-teman bingung bagaimana cara orang-orang dulu itu memasukkan sebuah patung 3.000 kg ke dalam sebuah candi. Nah, jawabannya itu mereka ini justru membuat arca itu dulu, baru membangun candi di sekitarnya. Nah, lalu mereka itu juga membangun menggunakan katrol dari bambu. Jadi bisa dibayangkan kan betapa kuatnya orang-orang saat itu ya, dan mereka juga cerdas gitu ya. Nah, lanjut saja kita ke Candi Brahma. Oke. Oke, kita jalan ke Candi Brahma. Oke, kita sudah ada di Candi Brahma, teman-teman. Brahma ini yang masih ingat ya, dulu Pak SD itu pernah bilang, Brahma ini adalah dewa pencipta. Dia memiliki tinggi 37 meter, dan di dalamnya ada 1 ruangan dan 1 arca. Nih, kita bisa lihat arcanya, teman-teman. Oke, nah di Candi Brahma ini kita bisa melihat patung Brahma.
Dewa Pencipta. Dia memiliki 4 lengan. Boleh di-pause dulu. Oke, di zoom lagi, kita masuk lagi ke dalam. Oke, di sini ya. Nah, dia memiliki 4 lengan dan 4 wajah, yaitu melambangkan 4 elemen yang ada di kehidupan, yaitu ada air, api, bumi, dan udara. Nah, dia berdiri di atas bunga teratai dan menghadap ke timur. Nah, candi ini juga pernah direnovasi pada tahun 1977 selama 10 tahun ya, dan selesai pada 1987. Namun pada tahun 2006 ada kejadian gempa Jogja dan candi ini hancur. Nah, di bagian dalam candi Brahma juga kita bisa melihat cerita Ramayana. Oke, segitu saja pemanduan dari saya. Kita lanjut ke teman saya, pemanduan Candi Wisnu. Silakan, Bima. Oke, teman-teman. Ketemu dengan saya perkenalan lagi. Siapa tahu teman-teman ada yang lupa. Saya Bima. Di sini saya tour guide satu-satunya yang paling ganteng, bisa dibilang kayak gitu. Soalnya tour guide yang lain adalah perempuan. Oke, kita masuk ke candi selanjutnya. Ada yang tahu kita mau kemana? Oh ya, benar. Kita mau ke Candi Wisnu. Ada yang tahu Dewa Wisnu itu dewa apa, teman-teman? Oke, karena mungkin teman-teman merasa malu atau apa, jadi Dewa Wisnu adalah salah satu dewa Trimurti, teman-teman, yaitu sebagai dewa pemelihara alam semesta. Sering menurut saya, Dewa Wisnu ini ketika ke bumi sering menjelma, teman-teman, menjadi sosok lain untuk membantu makhluk yang ada di bumi. Di Candi Wisnu ini mirip sekali dengan Candi Brahma. Teman-teman ada yang tahu ini adalah patung dewa siapa? Ya, tentunya ini adalah patung Dewa Wisnu karena kita berada di sekitaran atau di ruangan Candi Wisnu. Salah satu data ikonografi dari salah satu penelitian yang sudah dilakukan di sana menyebutkan bahwa terdapat beberapa relief yang belum teridentifikasi di kompleks Candi Prambanan, terutama di Candi Wisnu tersebut. Keberadaan relief-relief tokoh tersebut diketahui mempunyai hubungan yang erat dengan Dewa Siwa dan Dewa Brahma yang terdapat pada bilik utama masing-masing candi. Kemungkinan kasus tersebut juga berlaku pada penempatan relief tokoh pada Candi Wisnu, teman-teman. Relief tokoh yang terdapat pada dinding tubuh Candi Wisnu memiliki peran dan kedudukan yang berbeda dari satunya dengan kemudian yang lain. Terdapat 2 manifestasi, Wisnu dalam wujud Rama pada panel 10 dan Balarama pada panel 27, teman-teman. Teman-teman tahu nggak kedua manifestasi Wisnu tersebut kegunaannya buat apa? Oke, karena teman-teman mungkin belum tahu, jadi kedua manifestasi Wisnu tersebut menambah keberadaan penggambaran manifestasi Wisnu lain yang terdiri dari 3 arca avatara. Teman-teman tahu nggak 3 arca avatara itu siapa aja? Oke, karena tidak ada yang menjawab, maka saya akan menjelaskan. Yang pertama ada Vamana, yang kedua ada Narasimha, maksud saya, dan yang ketiga ada Varaha Avatara, dan juga Krishna Avatara pada relief cerita Krishnayana yang terdapat pada langkan Candi Wisnu. Oke, kita lanjut. Oke, ini adalah suasana di luar Candi Prambanan, teman-teman. Di area ini, teman-teman bisa melihat pertunjukan Ramayana yang bisa teman-teman lihat pada hari Selasa, Kamis, dan Sabtu di jam setengah
8 malam hingga setengah 11 malam. Dan ini adalah suasana padang rumput atau dataran hijau di depan Candi Prambanan ya teman-teman. Teman-teman bisa bayangin ketika teman-teman semua datang langsung ke Candi Prambanan dan bisa menikmati indahnya ladang hijau di sekitar Prambanan. Oke, teman-teman bisa membayangkan betapa sejuknya area ini, area di sekitar Candi Prambanan ya teman-teman. Jadi disarankan teman-teman kalau ke sini di waktu yang tidak hujan ya teman-teman, karena jika di waktu hujan, tentu waktu di luar Candi Prambanan, kalian tidak bisa menikmati keindahan di sekitar Candi Prambanan ini. Bisa teman-teman lihat di sini banyak sekali wisatawan yang menghabiskan waktu mereka untuk duduk, untuk berjalan santai, bahkan juga untuk sekedar menikmati keindahan yang ada. Untuk teman-teman yang besok ingin berkunjung ke Candi Prambanan, diharapkan dalam keadaan yang sehat ya teman-teman, dan fit juga keadaan tubuhnya, karena di sekeliling Candi Prambanan ini bisa diakses dengan menggunakan jalan kaki, sehingga teman-teman diharapkan dalam keadaan yang sehat sehingga dapat melaksanakan tur di Candi Prambanan dengan sepuas-puasnya. Oke teman-teman, di sini ada 3 candi yang bisa diakses di dekat Candi Prambanan. Yang pertama ada candi, mohon diulang kembali Kak, di bagian candi. Ya, di sini ada Candi Bubra, kemudian ada Candi Lumbung, dan juga ada Candi Sewu. Ketiga candi ini sangat berdekatan sekali dengan Candi Prambanan, sehingga dapat diakses oleh teman-teman semua jika melakukan tur secara offline. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung dalam virtual tour pada sore hari ini. Namun sebelumnya kami mohon teman-teman semua untuk jangan keluar dari Zoom terlebih dahulu, karena kita ada sesi untuk foto bersama dan juga pembagian door prize bagi yang beruntung. Untuk sekarang teman-teman bisa menikmati video yang kami sajikan. Terima kasih.
Nah, oke, untuk teman-teman sekalian dimohon untuk yang bisa on cam dulu ya. Kita mau dokumentasi dulu nih bersama-sama. Setelah itu barulah kita akan mengumumkan door prize bagi yang beruntung. Ya, teman-teman sekalian, jika bisa on cam, silahkan on cam terlebih dahulu. Bisa. Mari teman-teman sekalian. Nggak bisa on cam, bisa beri reaction ya. Oke, silahkan bergaya dulu. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke. Oke, satu kali lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Oke, selanjutnya kita akan mengumumkan nih siapa yang akan mendapatkan door prize menarik dari kita. Oke, sudah terlihat ya Kak Operator? Di sini kami sudah menuliskan nama-nama dari peserta sesi pertama. Jadi nanti kalau teman-teman yang menang itu tidak ada di sini dan kita hitung sampai 3, teman-teman yang menang ini tidak ada, maka kita akan skip gitu ya, akan kita eliminasi. Kita mulai ya. Ini untuk nama-namanya sudah saya tulis. Jeng. Oke, untuk Kakak Mutik Khoiru, apakah ada? Tidak ada ya? Tidak join ya, boleh dicek Kakak Operator apakah ada pesertanya? Tidak ada. Oke, kita eliminasi ya. Tetot eliminasi. Oke, pick another name ya. Oke, kita start lagi. Untuk Kakak Ara. Apakah ada Kakak Ara? Ada. Ada? Oke, untuk Kakak Ara, nanti dimohon untuk menghubungi salah satu panitia ya yang ada di grup begitu. Oke, selamat untuk Kakak Ara. Thank you. Oke, kami ucapkan sekali lagi terima kasih untuk teman-teman sekalian karena sudah berada di ruang virtual ini mendengarkan dan berjalan-jalan bersama kami, kakak-kakak tour guide dan operator. Kita ucapkan terima kasih, semoga ilmu yang kita sampaikan, cerita yang kita sampaikan hari ini bermanfaat, dan semoga di lain waktu kita bisa mengunjungi Candi Prambanan secara langsung, gitu ya. Selamat sore dan terima kasih. Selamat sore semuanya. Terima kasih. Terima kasih kembali. Terima kasih banyak. Mohon untuk mengisi form yang ada di grup WhatsApp ya.